Kalau saya nggak tahu, mungkin orang awam tidak banyak yang tahu ya bahwa seorang dokter ketika dia mengambil keputusan untuk sekolah spesialis itu banyak sekali hal yang dikorbankan dalam kehidupannya, terutama adalah keluarganya. Disitulah mulai kita jadinya cekcok, jadi banyak udah mulai nggak nyambung karena komunikasinya tuh udah mulai buruk. Orang yang tadinya saya rasa baik banget gitu ya, tapi di masa itu tuh saya ngerasa dia nggak sayang sama saya gitu. Puji Tuhannya waktu itu dikatakan positif test pack-nya. Usia kandungan 8-9 minggu, kontrol lagi ke dokter. Dokter bilang, janin kamu nggak berkembang, Tri. Nggak ada nyawanya. Dia bilang, kenapa lagi nih Tuhan? Apalagi sih gitu? Kenapa sih harus ngalamin kayak gini lagi? Bayangan pernikahan itu nggak seperti ini yang saya bayangkan sebelumnya gitu. Dan Sahabat Solusi, tamu spesial yang datang hari ini akan menceritakan bagaimana kehidupan rumah tangganya diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kita sambut sama-sama Ibu Dr. Gigi Tri Rejeki Nainggolan. Halo Ibu. halo Kak. Terima kasih sudah datang ke Solusi hari ini. Iya sama-sama. Makasih juga sudah mengundang saya ke sini. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ya, boleh kenalan sedikit nggak sebelum Ibu bercerita tentang rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Tri Rejeki Nainggolan. Saya seorang dokter gigi, spesialis kedokteran gigi anak. Saya seorang istri dari suami saya, Dr. Erik. Dia spesialis bedah. Saya punya anak 2, Theo dan El. Lalu saya tinggal di Cikarang. Saya bekerja sebagai dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Bekerja di 3 tempat di Rumah Sakit Bayu Karta Karawang. Lalu saya punya 2 klinik, satu di Cikarang, Tridental spesialis di Lipo Cikarang, dan juga di Klinik Harum Lembang. Nah, kita akan membahas tentang apa yang Ibu Tri Rejeki dan Dr. Erik suami lewati selama ini. Tetapi sebelum kita ke masalah utamanya, konflik utamanya, boleh ceritakan sedikit kenalnya bagaimana sih dengan Dr. Erik ini? Oke, jadi saya itu dulu masih dokter umum, dokter gigi umum. Jadi saya bekerja tuh 2011, saya sempat mengikuti program PTT. Jadi dari pemerintah tuh kasih program buat dokter-dokter gigi umum atau dokter umum untuk mengabdi di daerah sangat terpencil. Di waktu itu saya pilih itu di Pulau Seram, di Puskesmas Tomalehu, Maluku. Nah, saya dari Bandung nih, saya ceritakan saya orang Bandung nih, lahir dan tinggal di Bandung. Dari Bandung saya ke sana. Nah, di sana itu sudah ada Dr. Erik. Waktu itu dia bekerja sebagai dokter umumnya. Oke. Jadi kami bekerja bersama-sama di puskesmas tersebut, Puskesmas Tomalehu. Nah, karena memang dokternya cuma 2 ya, kalau ada sih dokter lain cuma jarang datang. Jadi yang lebih seringnya kami berdua dokter PTT-nya, sehingga lebih banyak komunikasi nih, karena kan puskesmas tuh mungkin jamnya prakteknya kerja cuma jam 8 atau jam 7 pagi sampai siang. Setelah selesai, namanya di daerah sangat sangat terpencil itu nggak ada fasilitas-fasilitas kayak mall, wifi dan lain sebagainya. Jadi lebih banyaknya kita menghabiskan waktu untuk ngobrol, bercerita kayak gitu ya, bertukar pikiran, jalan-jalan bareng. Nah, di situ pertama kali ketemu, kenal. Jadinya punya waktu banyak berkualitas untuk kayak ngomongin tentang visi hidup, cita-cita dan lain sebagainya. Itu awal perkenalannya, dan akhirnya kita mengambil komitmen untuk memulai hidup bersama di dalam pernikahan gitu. Oke, jadi perkenalan di pulau itu? Iya, di Pulau Seram. Akhirnya melahirkan satu kecocokan ya, kecocokan, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Betul. Setelah berapa lama kenal itu Ibu? Itu sekitar 1,5 tahun sih. Karena biasanya PTT itu waktu itu kontraknya per 1 tahun. Cuma kami perpanjang jadi 2 tahun. Jadi sebelum kontraknya selesai, kami nikah gitu. Oke. Jadi karena waktunya memang terkesan sedikit, cuma karena memang nggak ada yang lain, ya kita ngobrolnya jadi lebih intens gitu loh. Kegiatan-kegiatannya juga jadinya lebih banyak ya emang dilakukan berdua gitu. Oke. Nah, setelah memutuskan untuk masuk ke dalam kehidupan pernikahan, memang ternyata awalnya baik-baik saja ya. Iya. Tapi Ibu bercerita bahwa di tahun kedua sudah mulai timbul konflik, sudah mulai banyak gesekan di dalamnya. Boleh ceritakan apa saja yang biasanya menimbulkan konflik dan pertengkaran, Ibu? Oke, jadi kayak tadi ya saya cerita dulu, karena backgroundnya kita lebih banyak kerjain apa-apa berdua. Kayak misalnya program puskesmas, penyuluhan, pemeriksaan gigi atau pemeriksaan kesehatan tuh berdua. Jadi waktu kita berkualitas tuh banyak. Nah, setelah selesai PTT pun kita nikah itu kita bekerja di Cikarang di rumah sakit yang deketan.
Nah, dengan waktu yang sering dilakukan bersama-sama, bukan tiba-tiba sebenarnya, di tahun 2014 akhir, 2015 lah di awal itu kami memutuskan untuk suami saya sekolah spesialis bedah ke Manado. Jadi kami dari Cikarang pindah ke Manado karena untuk mendukung dia bisa sekolah spesialis di sana. Nah, saya sebagai istri saya ikut ke sana. Nah, ternyata culture shock dengan perubahan ritme kehidupan yang tadinya komunikasi mudah, sering ketemu, waktunya lebih banyak, itu berubah drastis gitu. Karena kalau saya nggak tahu, mungkin orang awam tidak banyak yang tahu ya, bahwa seorang dokter ketika dia mengambil keputusan untuk sekolah spesialis, itu banyak sekali hal yang dikorbankan dalam kehidupannya, terutama adalah keluarganya. Jadi benar-benar kayak waktu tuh habis ya di rumah sakit gitu, kita pengen ngajakin, ayo jalan dong, apa dong, nggak bisa, ke gereja nggak bisa. Disitulah mulai kita jadinya cekcok, jadi udah mulai nggak nyambung karena komunikasinya tuh udah mulai buruk gitu. Ketika saya menyampaikan, kenapa kamu udah nggak pernah mau lagi ke gereja, contoh seperti itu, dia ya memang sibuk, saya kan melayani pasien, orang sakit dan lain sebagainya. Itu yang selalu menjadi alasan gitu, dan jadinya ketika kita ngobrol udah nggak nyambung, udah mulai jadi lebih gampang emosi gitu satu sama lain. Terus perhatian-perhatian dulu yang kita bangun tuh udah mulai hilang. Kayak misalkan saya tuh orangnya bahasa kasihnya tuh receiving gifts. Nah, dia tuh sudah mulai nggak mau kasih hadiah ketika saya ulang tahun, even kue ulang tahun juga dia nggak kasih. Jadi perhatian-perhatian yang seorang wanita butuhkan tuh hilang gitu. Nah, dengan banyaknya konflik yang terjadi ya, gesekan, pertengkaran, apakah itu mengubah cara ibu memandang suami saat itu? Jujur ya, kayak tadi saya bilang, saya kayak nggak kenal dia gitu. Orang yang tadinya saya rasa baik banget gitu ya. Tapi di masa itu, sorry. Iya, nggak apa-apa. Tiba-tiba jadi memorize. Tapi di masa itu tuh saya ngerasa dia nggak sayang sama saya gitu. Jadi ditambah lagi karena memang jauh dari keluarga. Saya hanya di rumah tuh hanya bersama anak saya, Theo yang masih sekitar 10 bulan gitu ya, masih bayi. Jadi saya ngerasa saya harus bekerja sebagai seorang istri, dokter gigi. Saya harus ngurus anak saya yang masih bayi gitu ya. Tanpa dukungan dari, ya saya nggak punya keluarga, saya nggak punya sahabat. Ada sih teman gereja, cuma ya pasti beda gitu kedekatannya. Jadi saya melihat suami saya tuh, kok dia kayak nggak sayang lagi sama saya gitu. Jadi rasa sedih yang perih di hati saya tuh, dan saya nggak bisa ceritain ke orang. Karena saya waktu itu saya ingat banget salah satu statement ibu saya tuh, dia bilang, kamu kalau punya masalah jangan cerita kemana-mana, cerita aja sama Tuhan gitu. Jadi tapi di masa itu saya mungkin belum ngerti gitu ya. Yang saya tahu ketika saya baca firman Tuhan, Tuhan bilang ayatnya bahwa istri itu harus tunduk kepada suami seperti kita tunduk kepada Tuhan. Buat saya pada waktu itu saya menolak ayat itu. Saya bilang, saya nggak bisa Tuhan, saya ngerasa bahwa saya nggak dikasihi. Bagaimana bisa saya hormat itu dengan perasaan itu gitu. Jadi itu yang bikin saya sulit untuk bisa tunduk kepada firman Tuhan, dan cara pandang saya memang berubah sama dia gitu. Jadi orang yang tadinya saya rasa baik sekali, mengasihi saya, mengutamakan saya, memprioritaskan saya, waktunya lebih banyak diutamakan buat saya tuh hilang gitu sosok itu ketika di 2 tahun dia menjadi seorang residen. Nah, hari itu kemana ibu berlari ketika sepi? Biasanya orang-orang mencari pelarian di hal 1, hal 2 dan sebagainya. Apa yang ibu lakukan hari itu? Kalau saya yang pertama sih sebenarnya waktu itu saya berusaha menyibukkan diri dengan yang pasti saya bekerja, kedua olahraga, ketiga saya juga ambil sekolah S2, waktu itu saya ambil magister administrasi rumah sakit. Tapi ada satu hal yang paling mungkin bisa jadi relief perasaan saya tuh, saya membangun hubungan erat sama Tuhan. Jadi saya tuh banyak sekali waktu saya ke gereja hanya bisa sendirian. Anak saya ya saya titip di sekolah minggu. Setiap kali saya ke gereja, setiap kali saya dengar lagu worship, saya bisa nangis. Saya bisa nangis gitu. Saya rasa kayak
Tuhan, kenapa saya ngerasa sendirian banget gitu? Kenapa saya ngerasa nggak ada orang yang bisa ngertiin saya gitu? Kenapa bebannya terasa berat sekali gitu? Jadi setiap kali ke gereja tuh saya cuma bisa nangis, saya udah nggak peduli orang di sebelah saya, mau mungkin ada teman komsel dan lain sebagainya, saya nggak terlalu ini. Dan di rumah pun setiap kali saya punya waktu, ya saya hanya bisa berdoa sama Tuhan, saya hanya bisa nyembah Tuhan, saya hanya bisa berlutut, menangis sama Tuhan dan menceritakan setiap keluh kesah dan perasaan yang saya alamin gitu. Bayangan pernikahan itu nggak seperti ini yang saya bayangkan sebelumnya gitu. Dan tapi memang di masa-masa itu, puji Tuhannya saya tuh nggak lari ke hal-hal yang buruk gitu. Saya memang orang tua saya mendidik saya cukup keras gitu ya, tegas gitu tentang karena mereka adalah pendeta gitu ya, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jadi memang hanya Tuhan yang bisa saya andalkan pada saat itu gitu. Saya rasa setiap kali saya setelah mendengarkan firman Tuhan, atau saya rasa setiap kali saya sudah menyembah Tuhan, ada kekuatan baru lagi untuk saya menghadapi hari besoknya lagi, untuk saya menghadapi hari besoknya lagi. Pengharapan saya tuh timbul lagi, iman saya dikuatkan lagi gitu, bahwa tenang, nggak selamanya seperti ini kok, akan ada waktunya pernikahanmu pulih gitu. Itu yang saya imani pada saat itu. Oke. Bergantung kepada Tuhan saja, datang kepada Tuhan menceritakan segala keluh kesah adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan di dalam pergumulan dan tekanan, kesesakan. Namun hari ini jika kamu bingung bagaimana datang kepada Tuhan, tidak punya lagi kata-kata untuk bercerita kepada Tuhan, kamu bisa bercerita kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Oke, Ibu Dokter. Di titik itu kan Ibu berusaha ya untuk mengerti, berusaha untuk mencari solusi dan jalan tengah untuk kalian berdua. Nah, bagaimana dari sisi suami hari itu? Nah, ya itu tadi saya bilang, kuasa doa tuh kita nggak pernah bisa bayangkan gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya. Ada hal yang tiba-tiba mungkin Tuhan mengubahkan dia gitu, hatinya dia. Itu tiba-tiba dari yang 2 tahun dia nggak pernah kasih saya kue ulang tahun, dia nggak pernah kasih saya hadiah, nggak pernah gitu. Itu saya ulang tahun, dia beliin saya kue ulang tahun. Itu saya kagetnya luar biasa gitu, kayak hah gitu, padahal kue ulang tahun cuma berapa puluh ribu sih sebenarnya gitu. Tapi perhatian dia tuh tiba-tiba kok ada perubahan gitu. Terus dia mulai lebih ngedengerin suara saya juga kalau saya ngasih itu kayak masih pendapat, dia mulai ngedengerin. Dan memang di gereja kami tuh waktu itu di Betani di Manado itu ada kayak seminar pernikahan. Jadi kami tuh mencoba untuk ikut seminar pernikahan gitu. Dan kami diingatkan kembali tentang kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan kembali, dan itu mungkin sedikit banyaknya juga terpengaruh gitu. Suami saya terpengaruh dengan hal tersebut. Jadi dia mulai menunjukkan lagi kasihnya kepada saya gitu. Dan ketika dia mulai menunjukkan kasihnya dan saya merasa dikasihi, hormat saya meningkat kepada dia. Nah, jadi itu yang membuat kami tuh jadinya mulai ada perubahan, karena nggak cuma di satu pihak yang mulai melakukannya, dia pun sudah mulai melakukan itu. Dan saya percaya itu, menurut saya kuasa Roh Kudus ya, doa yang bisa mengubahkan dia. Karena kalau saya cuma ngomong-ngomong aja nggak ada hasilnya, tapi Roh Kudus yang mampu menjamah hati dia, melunakkan hati dia dan mau mendengarkan suara Tuhan, itu yang membuat dia mulai berubah sedikit demi sedikit. Dia mulai perhatian, ketika saya praktek sore, dia mau anterin saya untuk saya praktek sore, nemenin saya. Dan saya juga pada saat ngelihat dia mulai perhatian, ya saya jadi meningkat lagi gitu. Ketika dia jaga malam di rumah sakit, biasanya saya nggak peduli itu dengan makanannya, ya dia bisa pesan sendiri atau beli sendiri. Saya suka datang bawain makanan dan lain sebagainya. Nah, perhatian-perhatian kecil, tindakan-tindakan kecil itu yang mulai memulihkan juga hubungan kami. Jadi ada mulai berubah, shifting gitu, dari yang tadinya merasa tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dikasihi juga mungkin dari saya, karena kita mulai saling berubah satu sama lain, sedikit demi sedikit mulai jadi pulih hubungannya. Oke, tapi konflik dan gesekan tentu tetap ada ya? Masih ada.
Tapi kali ini menghadapinya dengan hati yang Lebih, berbeda, ya, dengan hidup yang sudah sedikit-sedikit demi sedikit diubahkan gitu ya. Tapi di masa-masa yang berat seperti itu, ternyata ada satu momen lagi yang cukup memukul keluarga ibu dan mungkin ibu secara pribadi hari itu, yaitu mengalami keguguran. Betul. Apa yang terjadi hari itu? Oke, jadi karena memang sudah beberapa tahun ya kami nikah, kami coba ngobrol gitu. Terus kami berpikir bahwa ya mungkin kalau kita punya anak lagi, kita jadinya bisa lebih erat lagi, lebih dekat lagi, lebih mengasihi keluarga ini lagi gitu. Jadi kami mengambil keputusan, yuk kita coba untuk nambah anak gitu. Nah, setelah beberapa bulan mencoba, puji Tuhannya waktu itu dikatakan positif test pack-nya. Kami bersukacita sekali gitu, bahagia banget rasanya. Kayak ada pelipur lara lah dari beberapa tahun yang kami alami nggak enak tuh. Kayaknya ada yang kayak orang lagi haus, tiba-tiba ada air yang bisa menyegarkan tenggorokannya, seperti itulah. Jadi kami bersukacita banget, kami sampaikan kepada keluarga, hamil lagi nih, gitu lagi dan lain sebagainya. Namun ketika kami periksa ke dokter, saya ingat itu di sekitar minggu ke-5 atau minggu ke-6, saking excitednya kita periksa ke dokter, pas di USG dokter bilang, ini bayi kamu nggak ada detak jantungnya, dia bilang gitu. Saya bilang, masa sih dok nggak ada detak jantungnya? Saya bilang gitu. Dokter salah kali. Coba periksa lagi dok, saya bilang gitu. Terus dia cek lagi, nggak ada Tri, dia bilang. Bayi kamu nggak ada detak jantungnya. Tapi dia berusaha menenangkan saya pada saat itu, dia bilang, tapi ini kan baru 5-6 minggu ya, coba kita cek lagi ya, 2 minggu lagi atau 4 minggu lagi, dia bilang. Kamu minum obat ini, kamu jaga kesehatan, kamu jangan terlalu capek dan lain sebagainya. Oke. Di masa itu saya pas denger, aduh nggak ada detak jantungnya, saya hancur hati lagi gitu. Rasanya, kenapa lagi nih Tuhan, apalagi sih gitu, kenapa sih harus ngalamin kayak gini lagi gitu. Tapi saya tetap berusaha untuk, ya udah deh, saya jaga diri saya gitu. Saya coba liburan supaya saya nggak terlalu stres dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika kontrol lagi, itu di usia kandungan 8-9 minggu, kontrol lagi ke dokter, dokter bilang, janin kamu nggak berkembang, Tri, nggak ada nyawanya, dia bilang gitu. Saya ngerasa kayak, dan waktu saya kesana tuh, saya ngerasa hancur banget hati saya gitu. Saya bilang, nggak salah dok, masa nggak berkembang? Saya bilang, nggak ada Tri, ini nggak ada detak jantungnya, dia nggak berkembang. Dan ini sudah mulai meluruh, kamu harus operasi, dia bilang. Kamu harus dikuret supaya nggak keburu meluruh sendirinya. Terus saya masih denial pada saat itu. Saya coba cari ke dokter lain gitu untuk ngecek. Dan memang dokter lain juga nggak bisa lihat ada janin. Dan di tengah-tengah itu saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan kenapa lagi sih harus ini saya harus alami gitu. Saya nangis dan waktu itu di kandungan saya tuh ditemukan kista. Dokter bilang ada kista di situ. Jadi saya ngerasa terpukul banget itu perasaan saya, kayak kok bebannya berturut-turut sekali gitu. Sampai akhirnya saya mengalami perdarahan dan saya harus dibawa ke UGD. Saya hanya ditemanin sama suami saya dan satu teman saya yang sesama dokter gigi. Lalu malam itu juga saya harus operasi dan dikuret gitu. Dan saya ngerasa hancur banget hati saya. Saya ngerasa, kayak nggak ada harapan lagi itu, apalagi yang bisa untuk membangun rumah tangga ini bisa lebih erat gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi ada hari-hari, bulan-bulan di mana saya ngerasa jatuh banget. Saya cuma bisa nangis. Saya cuma bisa teriak-teriak di rumah, mencurahkan isi hati saya sama Tuhan gitu, kehancuran hati saya. Kesedihan saya gitu. Seorang ibu yang saya anggap saya sedang hamil 2 bulan gitu, dan ternyata janinnya itu nggak berkembang, itu bukan suatu hal yang mudah untuk saya alami gitu. Dan saya nggak punya keluarga yang nemenin saya, ibu saya nggak ada gitu. Dan waktu itu di sana keluarga dari suami saya juga nggak ada, jadi saya harus meneguhkan dan menguatkan hati saya sendiri gitu. Jadi itu memang momen-momen yang
saya ngerasa hancur hati banget sih ketika mengalami keguguran itu. Apakah hari itu Ibu menganggap itu sebagai salah satu titik terendah di dalam hidup Ibu? Iya, saya merasa itu satu titik terendah. Karena kayak mau apa lagi sih Tuhan gitu, kayak aku harus gimana lagi sih Tuhan? Kayak saya udah nggak punya ide lagi, cara lagi, dan harapan untuk gimana ya di dalam rumah tangga ini tuh harus ngapain lagi. Itu saya ngerasa hancur hati banget sejujurnya pada saat itu, karena saya hilang harapan lah ibaratnya. Dan mungkin juga ada perasaan malu, karena mungkin ya pada saat itu ada teman-teman saya juga yang lagi hamil, tapi kehamilan mereka aman-aman saja, sehat-sehat, sedangkan saya harus mengalami keguguran, saya harus mengalami operasi di kuret gitu. Jadi saya ada juga perasaan malu gitu, rendah diri gitu menghadapi orang-orang di sekitar saya gitu. Dan bahkan Ibu bercerita bahwa hari itu setiap hari menangis Ibu itu. Bagaimana Ibu akhirnya menghadapi kesedihan itu, dan bagaimana hari itu suami mungkin menguatkan Ibu? Ya, jadi memang saya tiap hari bisa nangis gitu, nangis, sedih, meraung-raung lah sama Tuhan. Karena buat saya sahabat terdekat saya ya cuma Tuhan. Nggak ada lagi yang lain yang paling mungkin ngerti rasa terpahit yang ada di hati saya gitu selain Tuhan. Cuma puji Tuhannya memang karena kehamilan ini terjadi setelah kami mulai pulih sedikit demi sedikit. Suami saya juga lebih ngertiin lagi perasaan saya gitu. Dan waktu dokter bilang kamu nggak boleh hamil lagi dulu dalam waktu dekat, kamu harus memulihkan dulu dirimu. Suami saya memberikan perhatian lebih juga ke saya gitu. Jadi menjagai saya, nemenin saya gitu, memberikan kasih sayang, perhatian yang saya butuhkan, ngajakin liburan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu juga jadi mungkin titik balik buat dia juga untuk kayak lebih care lagi gitu sama istrinya yang emang butuh banget diperhatikan dan disayangin, supaya rasa sakit bukan cuma fisik ya. Orang yang dikuret operasi itu tuh kayak sama dengan kayak kita melahirkan lagi gitu kan, dan butuh waktu pemulihan. Nah itu tuh bukan cuma fisik tapi mental saya juga dibenerin lagi gitu, disehatkan lagi gitu. Dan puji Tuhannya dia berperan dalam hal itu untuk melakukan itu sih. Ya, pada akhirnya bagaimana Ibu bisa pulih dari kesedihan tersebut? Ya. Kalau kami itu mungkin saya alami sekitar 2 atau 3 bulan awal. Tapi saya tuh orangnya adalah salah satu orang yang mungkin juga berpikir logis ya. Jadi kita mesti ngobrol, ya udah abis ini next apalagi nih, karena dokter bilang jangan hamil lagi dulu. Ya udah akhirnya kami ngambil komitmen. Saya bilang coba saya mau ambil spesialis lagi deh, karena itu salah satu cita-cita saya juga. Saya pengen ambil sekolah spesialis lagi kedokteran gigi anak. Jadi dari awal memang sebelum nikah saya udah bilang saya pengen ambil spesialis dan S2. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan di tahun 2018 itu untuk daripada saya berlarut-larut dengan kesedihan, saya mempersiapkan untuk ujian. Jadi karena untuk masuk spesialis itu sulit, ada banyak saingan, jadi saya harus belajar. Saya belajar tiap hari TPA, bahasa Inggris, TOEFL, kedokteran giginya, teorinya, skillnya semua saya pelajari. Jadi saya mengalihkan pemikiran saya, waktu saya, tenaga saya, selain untuk praktek dan lain sebagainya, untuk belajar mempersiapkan ujian untuk masuk spesialis kedokteran gigi anak. Dan itu salah satu yang cukup mengalihkan dari rasa duka yang mendalam itu ya. Oke. Nah, yang membedakan adalah Ibu memilih untuk datang kepada Tuhan di saat momen-momen yang berat, di saat sedih, bahkan Ibu berkata Ibu meraung dan menangis kepada Tuhan. Gitu. Boleh nggak sih ceritakan apa yang sebenarnya hari-hari itu Ibu sampaikan kepada Tuhan? Karena gini ya, saya tuh merasa orang yang terdekat sama saya itu adalah papi saya. Nah, papi saya itu meninggal beberapa bulan sebelum saya nikah. Jadi saya tuh ngerasa saya nggak punya orang terdekat yang ngerti perasaan saya. Jadi saya bilang, papi saya udah nggak ada Tuhan. Suami saya sibuk. Saya harus sama siapa lagi Tuhan. Jadi itu yang rasa sakit yang mungkin sebelum-sebelumnya rasa duka yang saya alami, kehilangan sosok orang yang paling dekat dengan saya, mengalami suami saya sibuk sendiri gitu dengan semua ini dan sifatnya berubah, mengalami keguguran. Saya juga bilang, saya harus sama siapa lagi Tuhan. Itu mungkin hal yang paling sering saya
keluhkan sama Tuhan gitu. Kenapa saya ngerasa sendirian banget? Kenapa nggak ada orang yang benar-benar sayang dan ngasihin saya gitu? Karena sosok-sosok yang saya rasakan melakukan itu tuh nggak ada gitu. Dan Tuhan cuma bilang, ya ada aku bapakmu. Jadi sosok pelindung, sorry. It's okay, nggak apa-apa. Sosok pelindung yang mungkin saya butuhkan selama ini dan saya gantungkan kepada manusia, itu Tuhan ubahkan, shifting. Jangan andelin manusia, Tri. Kamu harus andelin saya. Kamu harus andelin Tuhan. Momen itu dimana saya merubah persepsi saya tentang Tuhan gitu. Tuhan bukan lagi cuma sekedar Tuhan di surga, karena selama ini mungkin yang saya andalkan adalah papi saya. Selama ini mungkin tanpa saya sadari yang saya andalkan adalah suami saya dan lain sebagainya. Orang-orang yang saya anggap di dunia ini bisa melindungi saya. Tapi di momen terberat itu Tuhan tunjukin, kamu hanya bisa ngandelin saya, Tri. Kamu gak bisa ngandelin siapa lagi, siapapun selain saya. Saya adalah bapamu, saya adalah pribadi yang paling ngerti isi hatimu, dan saya adalah pribadi yang bertanggung jawab atas engkau. Saya gak akan menjamin seluruh kehidupanmu. Itu yang menjadi kekuatan baru buat saya. Wow. Dan akhirnya shifting, dan saya anggap dia benar-benar bapak di hidup saya tuh di titik itu. Itu yang menjadi kekuatan baru sih buat saya. Wow. Jadi kan ketika kita menghadap Tuhan, tidak serta-merta kesedihan dan duka itu langsung hilang ya. Iya. Tapi ada kekuatan baru dalam menghadapi segala kesedihan, segala duka, segala luka. Betul. Ya. Nah, seringkali kita merasa sendirian dan membuat kita semakin tertekan di dalam segala pergumulan yang sedang kita lewati. Tapi kabar baiknya buat sahabat solusi, kamu tidak sendirian. Kalau kamu merasa sendirian hari ini, kamu bisa bercerita kepada kami dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menemani perjalananmu, dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Kami tunggu. Nah, hari itu ada pemulihan melalui firman yang Ibu dengar. Melalui doa yang Ibu panjatkan setiap hari datang kepada Tuhan. Nah, boleh nggak sih Ibu Dokter Tri Rejeki ini bercerita tentang firman apa yang sebenarnya hari itu sedikit banyak mengubah hati Ibu sebagai seorang istri? Ya, firmannya sebenarnya masih sama, yaitu adalah firman Efesus 5 itu salah satu ayat yang jadi pegangan buat pernikahan. Itu juga yang diajarin sama almarhum papi saya, yaitu suami itu harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, bahkan rela mati gitu demi istrinya, mengorbankan nyawanya lah istilahnya. Dan istri itu harus tunduk hormat kepada suami. Nah, itu sebenarnya yang tadinya dulu saya tolak, saya coba aplikasikan. Dan ketika itu terjadi, itu jadi sinergi yang baik gitu. Ketika saya menghormati suami saya, dia pun mengasihi saya, jadi kita sama-sama merasa saling. Saya melakukan bagian saya, dia melakukan bagian dia. Nah, firman itu tuh menurut saya powerful sekali. Kalau cuma satu pihak itu yang sering kali membuat orang tuh capek, ngerasa lelah. Kok cuma saya aja sih yang berusaha. Tapi karena saya dan suami mulai melakukan itu bersama-sama gitu. Jadi itu ayat itu tuh jadi mengubahkan gitu persepsi kami, perspektif kami tentang pernikahan, bahwa sebenarnya pernikahan itu adalah suatu gambaran gimana kasih Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kepada jemaatnya gitu. Jadi semakin kami ngerti konsepnya, semakin kami berusaha untuk mengaplikasikannya, dan itu menghidupkan kehidupan kami gitu, bahwa pernikahan itu adalah sebuah kondisi yang seharusnya sehat. Nah, sehat itu tidak bisa cuma terjadi saat ini aja, karena saya orang medis, saya tahu kalau saya sehat hari ini, belum tentu 5 tahun kemudian saya akan terlalu sehat. Kalau saya tidak menjaganya dengan berolahraga, makan makanan yang benar, dengan melakukan aktivitas istirahat dan lain sebagainya. Nah, itu yang perspektif yang berubah, itu yang membuat saya, kalau saya mau hubungan saya sehat dengan suami saya harus berusaha memberikan makanan-makanan yang bergizi gitu, quote and quote gitu, melakukan hal-hal yang emang bisa menghidupkan pernikahan kami gitu. Jadi ayat itu tuh bener-bener powerful buat kehidupan kami. Dan ayat yang kedua itu di Mazmur 133 gitu, bahwa ayatnya itu bilang kepada sungguh Allahkah baiknya
Dan indahnya jika saudara semua hidup rukun bersama. Sebab kesitulah Allah memerintahkan berkat-berkat tercurah. Nah uniknya, kalau saya boleh bilang unik, Tuhan tuh nunjukin banget bahwa ayat ini tuh terjadi. Jadi waktu kami sering berantem, itu kan saya praktek sore ya. Saya ada praktek, saya biasanya mungkin pasien saya tuh banyak gitu. Tapi kalau saya habis berantem besar gitu sama suami saya, tiba-tiba 0. Pasien saya tuh nggak ada. Hah, saya kaget. Loh, pada sehat tiba-tiba ya? Iya, betul. Itu saya nggak bohong, benar-benar terjadi. Tiba-tiba 0. Terus saya pikir, mungkin sekali nih. Terus suami saya juga kalau lagi operasi, dia kayak nggak fokus, nggak ini. Pokoknya, wah jadi kacau lah. Habis itu udah, ya baikan. Besokannya kayak biasa lagi. Terus kita berantem lagi nih, terjadi lagi kayak gitu. Pasiennya jadi 0 gitu pas sore itu, praktek itu. Terus Tuhan ingetin ayat ini gitu, bahwa kalau berkat tuh datang ke orang-orang yang rukun loh. Kalau kamu nggak bisa mengusahakan kerukunan, ya kamu nggak akan bisa dapetin berkat yang daripada Tuhan. Jadi kita berusaha untuk ketika kita ada masalah, kita coba cari solusinya yuk, daripada cuma sekedar berantem berdebat doang tanpa mencari solusinya tuh apa. Dan ketika kita melakukan hal itu, ya puji Tuhannya sih kehidupan kami begitu banyak diberkatin sama Tuhan, mengalami berkat-berkat yang berlimpah itu kami rasakan sejak hubungan kami lebih rukun satu sama lain. Jadi firman Tuhan tuh emang iya dan benar gitu. Jadi kalau misalkan banyak orang ngerasa kok hidup saya nggak diberkatin ya, coba cek dulu. Kamu banyak bermasalah nggak dengan orang lain, terutama dengan hubungan suami istri gitu. Dan itu yang kami pegang gitu ketika kami udah ngerasa ini, ketika kami rukun, kami sepakat, kami satu hati, Tuhan tuh mencurahkan begitu banyak promosi-promosi dalam kehidupan, kesempatan-kesempatan kerja, kenaikan-kenaikan, bahkan bisnis-bisnis yang diberkatin itu semua berasal dari Tuhan ketika kami mencoba untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke. Di dalam hubungan yang sudah lebih dewasa, rumah tangga yang sudah lebih dewasa, visi yang sudah lebih jelas antara suami dan istri, apa yang Ibu Dokter pelajari ya tentang pernikahan, tentang rumah tangga yang hari-hari ini harus dimiliki oleh pasangan suami istri? Yang harus dipelajari yang pertama adalah kesatuan hati. Saya pernah ngalamin di mana saya ngerasa memikul beban itu sendirian. Dan itu rasanya berat banget, capek banget, drain banget. Dan padahal Tuhan itu tidak menciptakan pernikahan untuk seperti itu. Nah banyak istri itu merasa seperti itu. Saking ngerasa aku superwoman, aku bisa semua sendiri. Dia memikulkan semua beban itu pada dirinya sendiri. Dan pada akhirnya itu yang membuat jadinya kita lelah sebagai seorang istri ataupun seorang ibu. Nah buat saya, kami berdua belajar bahwa yang penting itu adalah kesatuan. Ketika kita punya intimasi yang baik, sering ngobrol, punya waktu-waktu berkualitas bersama, kita tuh jadinya connecting gitu. Pemikiran saya sama pemikiran dia tuh nyambung. Nah ketika nyambung, ketika ada masalah-masalah yang kami hadapi seperti misalkan mau punya rumah, mau punya dalam hal pekerjaan, anak, itu kan konfliknya, masalahnya tuh banyak gitu ya. Keuangan dan lain sebagainya, kami sudah punya satu hati dan satu pemikiran, sehingga dalam mengambil keputusan pun kami jadinya lebih gampang mengambil keputusannya karena bebannya itu dibagi. Jadi kayak ada masa-masa di mana saya harus fokus kepada anak kedua saya, suami saya mengambil alih peran yang besar di anak pertama saya kayak gitu, atau dalam pengaturan keuangan pun sama seperti itu gitu, karena kami berdua sama-sama bekerja, dia yang mengambil alih lebih banyak untuk semua kebutuhan, saya yang untuk saving. Jadi ketika kita punya kesatuan hati tuh segala sesuatu menurut saya jadi jauh lebih mudah gitu. Dan bagaimana kita mengusahakan si kesatuan hati itu, itulah yang jadi PR-nya gitu. Karena seringkali pasangan-pasangan tuh maunya tahu beres, pengennya tiba-tiba nyatu aja, padahal nggak bisa. Kesatuan hati itu harus diusahakan gitu, harus ada investasi yang kita berikan supaya kita punya kesatuan hati dan pikiran gitu. Dan buat saya yang kami sering lakukan adalah kita merayakan hubungan kami, kayak anniversary, itu tuh bener-bener kayak bisa liburan berdua, bisa dinner cuma berdua, terus kita punya date night, lunch date, ataupun liburan. Nah di masa-masa itu tuh kita bener-bener connectingnya tuh bener-bener nyatu banget. Makanya apapun yang kami hadapin di masa-masa ini, walaupun kalau saya ceritain secara detail gitu ya ke orang-orang, orang pasti mungkin kaget, kok kamu bisa sih menghadapi itu semua? Ya saya bisa, karena yang pertama saya punya Tuhan, yang kedua saya sama suami saya nyatu gitu. Jadi kalau saya boleh bilang,
jangan pernah ngerasa kamu sanggup sendirian, karena sebenarnya kita nggak didesain untuk itu gitu. Makanya Tuhan bilang ke Adam, tidak baik manusia seorang diri saja tuh, itu benar gitu. Makanya dia menciptakan penolong, yaitu Hawa. Seperti itu juga suami istri harus saling mau tolong menolong dan mendukung. Oke. Sebenarnya apa sih yang bikin kita kadang-kadang menurut Ibu ya, pengen memikul semuanya sendirian? Apalagi tadi Ibu bilang kadang-kadang perempuan, istri-istri suka merasa wonder woman, superwoman. Apa sih yang bikin kita nggak mau mengakui bahwa kita kadang nggak kuat, dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Ya karena stigma mungkin ya di apa ya, di sosmed, di mana-mana independent woman. Saya merasa nggak ada yang salah dengan itu, ya bagus gitu, karena memang kita memang harus independen setiap orang, tapi ada interdependen. Jadi kita tuh satu sama lain memang juga saling membutuhkan. Nah itu yang mungkin orang itu nggak nyampe pemahamannya ke situ. Walaupun saya bisa melakukannya semua sendirian, tetapi ketika bersama-sama powernya tuh lebih besar, efeknya, dampaknya tuh lebih besar, bahkan keteladanannya pun jadinya lebih besar gitu. Dan itu yang sebenarnya Tuhan inginkan gitu di dalam kehidupan pernikahan itu. Jadi bukan cuma ngandelin ego masing-masing, karena memang kita ya harus bisa independen masing-masing, tapi interdependen itu juga penting di dalam pernikahan gitu. Jadi para ibu-ibu yang mungkin selama ini ngerasa sulit nih untuk mengajak suaminya berkomunikasi, sehingga suaminya nggak ngerti apa yang dirasakan oleh istrinya, terus ya udah deh, daripada capek ngobrol sama suami nggak ngerti-ngerti, aku aja deh memikul sendiri. Stop doing that menurut saya. Berhenti lakukan itu, tapi usahakanlah untuk terus-menerus ngobrol sama suami, bersatu pikiran, satu hati, sampai dua-duanya punya pemahaman dan hati yang sama. Ketika itu bebannya lebih gampang untuk dibagi, lebih gampang untuk dihadapi, dan solusinya malah justru lebih baik menurut saya daripada cuma satu pemikiran kan. Itu kadang-kadang wanita itu overthinking. Kak, jadi kalau kita biarin overthinking kita sendirian aja terus itu yang sering kali menggerogoti pikiran kita. Tapi kalau kita punya partner untuk kita bertukar pikiran dengan basic yang sama ya, yaitu panduannya firman Tuhan, kita jadi lebih mudah mengurai. Mungkin masalahnya tidak serumit itu. Mungkin ketika kita urai, simple, ternyata masih bisa ya kita cari solusinya gitu. Jadi lebih seringnya ke situ. Jadi jangan ngerasa sendirian tuh Anda bisa melakukannya sendiri, enggak sih menurut saya. Sebagaimana kita juga mengaku segala kelemahan kepada Tuhan ya, karena firman Tuhan juga berkata, ketika aku lemah, aku kuat di dalam Tuhan. Betul. Begitulah ya, karena kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Oke. Sejauh umur dan perjalanan rumah tangga ibu dan bapak yang sudah dilewati ya, dengan konflik-konflik yang pernah ada, dengan duka dan luka yang pernah ada, bagaimana ibu melihat tangan Tuhan bekerja di dalam rumah tangga dan hidup ibu? Bagaimana ibu melihat sosok Tuhan dan perannya di dalam rumah tangga ibu? Oke, ya buat saya mungkin tadi saya sudah sampaikan juga ya, bahwa Tuhan itu benar-benar jadi pemimpin buat rumah tangga kami, karena kami percaya bahwa Dia adalah Tuhan perjanjian. Ketika Dia mengikatkan perjanjiannya dengan pernikahan kami, kita juga mengikatkan perjanjian kita sama Tuhan. Dia akan menjaga pernikahan itu. Karena gini, di hari-hari ini adalah iblis itu paling sering akan menyerang pernikahan. Ya tadi saya bilang bahwa pernikahan itu adalah gambaran Kristus dengan jemaatnya, dengan gerejanya. Nah ini yang berusaha dihancurkan oleh si iblis. Makanya kita harus berusaha menjaga pernikahan itu. Dan Tuhan yang menjaga itu juga. Salah satunya sebenarnya peran Tuhan tuh luar biasa adalah membawa kami masuk ke dalam pelayanan. Menurut saya itu salah satu hal yang luar biasa. Karena kalau saya kan memang basically saya melayani itu dari kecil, saya terbiasa dengan pelayanan. Orang tua saya pendeta gitu, jadi saya terbiasa. Tapi suami saya tuh tidak terbiasa dengan pelayanan. Nah dia tuh awalnya juga waktu saya ajakin pelayanan gereja tuh nggak terlalu mau. Dia tidak melarang saya, tapi dia tidak terlalu mau untuk terlibat. Jadi kayak nemenin, nungguin di mobil dan sebagainya. Sampai satu ketika pandemi, kita mesti ya semua jadi online ya. Nah butuhlah editor-editor yang bisa mengedit video. Nah saya tahu dia tuh jago ngedit video, karena dulu waktu pendidikan spesialis tuh harus jago lah bikin-bikin gitu. Terus saya mulai ajakin dia mau melakukannya. Lalu lama-kelamaan saya kenalin sama tim gereja dan sebagainya mau. Nah sebenarnya menurut saya pelayanan itu yang menjaga salah satunya pernikahan kami. Kenapa? Karena ketika kami melayani bersama-sama, ada orang-orang yang look to us. Ketika ada orang-orang yang menjaga hubungan kami, lihat ke kami tuh jadinya nggak sembarangan dalam hidup. Kalau misalkan nggak ada orang-orang yang komunitas yang menjaga kami, mungkin kita
ya udahlah seenak-enaknya aja. Tapi karena kami tahu ada orang-orang yang mungkin melihat keteladanan kami, melihat pernikahan kami tuh jadi lebih menjaga, marah juga dijaga, nggak yang berlaut-laut berhari-hari, kita berusaha cari solusi kalau bisa di malam itu juga dan lain sebagainya gitu. Jadi itu menurut saya ya Tuhan mengarahkan kami untuk pertama dia memimpin kami dalam pernikahan, itu pasti jelas melindungi kami, dan ketiga membawa kami masuk ke dalam pelayanan. Itu juga salah satu hal yang menurut saya sangat powerful dan banyak berubah karena kan kami jadi lebih mendalami lagi kebenaran firman Tuhan, dan itu yang jadi fondasi buat pernikahan kami. Wow. Oke. Ibu dokter terima kasih. Tapi sebelum kita selesai boleh kasih satu pesan buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang mengalami konflik rumah tangga atau konflik suami istri dalam hidupnya. Buat saudaraku, teman-teman, bapak ibu yang sedang mengalami konflik rumah tangga, yang pertama saya cuma mau bilang jangan menyerah. Selalu tetap ada pengharapan di dalam Tuhan, selalu ada hal yang dia belum selesai. Andalkan Tuhan, datang kembali sama Dia, karena hanya Tuhan yang mampu untuk memulihkan luka hatimu. Hanya Dia yang mampu menyembuhkanmu dan menghidupkan lagi hati yang baru, pengharapan yang baru, kehidupan yang baru. Ketika kita bergantung sama Tuhan, Dia akan memberikan penyediaan yang sempurna dan memulihkan hubungan kita. Mungkin saya bisa cerita ada hal-hal yang secara supranatural saya nggak ngerti gitu kenapa suami saya bisa berubah, tapi itu semua adalah karya Roh Kudus. So, jangan menyerah, andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau saya boleh bilang, masuk ke dalam komunitas gereja. Komunitas gereja itu bukan orang-orang yang sempurna, saya tahu, tetapi adalah orang-orang yang bisa menjaga kehidupan kita. Komunitas yang akan membuat kita tidak masuk ke dalam lingkungan yang buruk. Walaupun kita masih sama-sama belajar untuk jadi orang-orang dewasa, tetapi komunitas ini akan menjaga kita untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan dan menjadikan itu fondasi dalam kehidupan kita. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you sekali lagi Bu Dr. Gigi Tri Rejeki buat kesaksiannya, buat ceritanya. Aku berdoa sih bisa jadi berkat dan menguatkan mereka yang sedang dalam pergumulan yang mirip mungkin serupa. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Kak. Sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga, sukacita selalu di dalam Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih. Buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami masalah rumah tangga, pergumulan suami istri yang sampai sekarang tidak kunjung menemukan solusi dan kamu bingung harus kemana, kamu bisa bercerita kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk menemani di dalam perjalananmu melalui doa. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan pasti ada solusi.